Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir pemrograman mata kuliah pemrograman web dengan poin atau materi pertama, yaitu struktur, proyek, dan arsitektur MVC. Berisi tentang optimasi pengembangan aplikasi melalui pengaturan folder yang terstruktur dan pola desain model view controller. Sebelumnya mungkin kami ingin memperkenalkan diri. Saya Dio Rahman dengan NIM 1452428. Nama saya Novana Nurafuni. Nama saya Nah, jadi di sini ada struktur folder utama webku ya. Jadi di dalam folder itu ada folder lagi teman-teman. Folder utamanya adalah kita membuat webku, kemudian ada folder lagi seperti app, config, core, dan FPGA. Itu kebutuhan pendukung sistem. Namun pada presentasi kali ini kita akan berfokus penuh pada 3 folder utama yang membentuk pola arsitektur aplikasi kita, yaitu model untuk mengelola data, kemudian view antar muka pengguna, kemudian ada controller untuk menghubungkan logical bit yang terdapat pada program yang kita buat. Selanjutnya di sini ada fungsi folder utama MVC. Yang pertama mungkin model. Model tujuan utamanya adalah untuk representasi data, berisi file kelas yang bertugas melakukan query, mengambil dan menyimpan data langsung ke database. Kemudian ada view antarmuka atau UI, berisi file desain HTML, PHP yang menampilkan halaman web untuk dilihat dan diinteraksikan oleh pengguna. Dan terakhir controller sebagai pengendali alur, berisi logika yang menerima permintaan request dari pengguna, kemudian memanggil model terkait, lalu mengirim data ke view. Jadi kalau bisa dianalogikan, model itu sebagai satu teman-teman, yaitu tempat mengolah data. Kemudian ada view itu bisa kita lakukan sebagai meja makan atau menu yang bisa dilihat oleh user atau pengguna. Dan terakhir adalah controller sebagai pelayan yang tugasnya adalah mencatat dan mengirim ikutan dari pelanggan ke model, kemudian diantar lagi oleh controller ini ke view, tugas lagi ini. setelah tadi yang telah saya jelaskan tentang fungsi setiap folder, sekarang kita akan membahas konsep arsitektur MVC-nya. Yang pertama itu ada model logika data. Jadi model itu bagian yang berhubungan langsung dengan database. Tugas dari model sendiri yaitu mengambil, menyimpan, mengubah, dan menghapus data atau yang dikenal dengan operasi CRUD. Selain itu, model juga dapat melakukan validasi data sebelum disimpan. Yang kedua itu ada view antarmuka pengguna. Setelah data diproses oleh model, data tersebut akan ditampilkan melalui view. View itu merupakan tampilan yang dilihat pengguna seperti halaman web, form maupun tabel data yang hanya berisi kode tampilan seperti HTML dan CSS tanpa mengolah data. Dan yang ketiga itu ada controller atau kotak aplikasi. Kenapa controller bisa disebut aplikasi? Karena controller ini mengatur jalannya proses. Atau controller menerima permintaan dari pengguna, kemudian meminta data ke model, dan setelah itu mengirimkan hasilnya ke aplikasi.
ada model logik. Model logik adalah controller meminta atau menyimpan data dari model database. Itu adalah model berhubungan langsung dengan database. Tugasnya mengambil, menyimpan, mengubah, atau menghapus data. Dan ketiga adalah model tidak mengatur tampilan, hanya mengelola data. Dan yang keempat adalah render view. Render view adalah menampilkan data hasil olahan ke layar user. Yaitu setelah controller menerima data dari model, data tersebut dikirim ke view. Menampilkan data dalam bentuk halaman web yang bisa dilihat pengguna. View hanya fokus pada tampilan HTML, CSS, dan sedikit PHP. Selanjutnya, mengapa menggunakan MVC? Karena dapat memisahkan setiap bagian aplikasi sesuai tugasnya. Model bertugas mengolah data dan database. View bertugas menampilkan antar muka para pengguna. Sedangkan controller mengatur alur kerja dan menjadikan penghubung antara model dan view. Dengan pembagian ini, kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan, serta lebih mudah dikembangkan ketika ingin menambahkan fitur baru. Selain itu, ketika ingin menambahkan fitur baru, MVC memungkinkan programmer, front-end, dan back-end bekerja secara bersamaan tanpa saling mengganggu, sehingga proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Oke teman-teman, mungkin